visi Keuskupan Atambua. Umat Allah Keuskupan Atambua semakin cerdas dan sejahtera dalam semangat sinodalitas. Sahabat Wasi Sabda yang terkasih, pada tanggal 18 sampai 23 September tahun 2023 diadakan musyawarah pastoral Keuskupan Atambua dengan tema menghayati semangat sinodalitas gereja menuju Keuskupan Atambua yang unggul, cerdas, dan sejahtera. Bertolak dari hasil musyawarah pastoral ke-8 tahun 2018 sampai 2023 dengan visi umat Allah Keuskupan Atambua yang semakin unggul, cerdas, dan sejahtera dalam terang iman dan persahabatan Kristiani, peserta musyawarah pastoral ke-9 mencoba menggali dan menemukan isu-isu strategis serta permasalahan pastoral untuk kemudian dibahas dalam terang iman, dogma, dan doktrin serta ajaran sosial gereja yang kontekstual. Sehubungan dengan gagasan besar di atas, Gereja Keuskupan Atambua yang diwakili oleh utusan paroki dan lembaga, sejumlah besar pastor paroki dan pastor pembantu, pimpinan tarekat dan kongregasi, para deken, vikjen, dalam kesatuan dengan Bapak Uskup Atambua Monsinyur Dr. Dominikus Sagung Projo, bertemu dan berdinamika untuk membahas dan mendalami situasi real pasca musyawarah pastoral ke-8. Dalam musyawarah pastoral ke-9 ini dihadirkan beberapa narasumber untuk meneropong situasi real umat dari aneka perspektif seperti situasi real perspektif sosiologis, filosofis, teologis, pastoral, dan dialog interreligius. Narasumber yang pertama dari Romo Dr. Theodorus Asasiri Projo. Beliau mencermati situasi real Keuskupan Atambua pasca musyawarah pastoral ke-8 dengan mengacu pada 20 program strategis yang telah dilaksanakan pada periode 5 tahun yang lalu. Pertama-tama saya mendapatkan banyak data, terutama untuk mendalami tema tentang hasil muspas ke-8, Bang. Dari data-data ini saya menemukan beberapa hal. Pertama adalah persoalan guru dan pendidikan masih menjadi persoalan pokok, kemudian guru dan yayasan, kemudian ekonomi, lalu kemitraan, persekutuan, dan keluarga. Satu dua pesan adalah bahwa masyarakat umat Keuskupan Atambua masih mengalami banyak hal, terutama di bidang pendidikan, terutama mengenai kualitas pendidikan yang disebabkan oleh banyak hal, tentang kualitas guru, tentang regulasi yayasan, dan beberapa persoalan pokok tentang pembiayaan dalam hubungan dengan pendidikan. Sedangkan narasumber Romo Dr. Yanuarius Seran Projo, beliau menyoroti situasi real Keuskupan Atambua pasca musyawarah pastoral ke-8 dalam perspektif dialog iman sebagai dasar dialog multikultural. Dialog yang dimaksud bertujuan untuk menjalin persahabatan dan persaudaraan. Dialog iman ini adalah dasar dari tumbuhnya dialog kehidupan. Saya melihat bahwa Keuskupan Atambua hari ini tidak lagi satu warna tapi sudah multiwarna, bukan lagi monokultural tapi sudah multikultural dengan figura kebinekaan di dalamnya. Karena ini kita sudah beragam, maka ketika ada kesadaran bahwa kita berbeda, pada saat itu juga kita perlu membangun dialog lintas iman. Karena kita tidak lagi sendirian, tapi kita sudah sangat beragam. Sementara narasumber yang ketiga, Romo Dr. Octavianus Naif Projo, beliau menyoroti situasi real Keuskupan Atambua pasca musyawarah pastoral ke-8 dari sudut pandang misiologi dengan menitik beratkan pandangannya pada sinodalitas gereja. Sinodalitas
berjalan bersama adalah prinsip dasar dari kehidupan menggereja. Jadi sinodalitas kali ini benar-benar menekankan komunio, kebersamaan. Nah, kemudian yang kedua, sinodalitas kali ini itu sungguh menekankan partisipasi. Artinya apa? Kegiatan-kegiatan gereja ini, kegiatan-kegiatan pastoral, kegiatan-kegiatan sosial yang berkaitan dengan kemanusiaan, berkaitan dengan keselamatan, maka itu diminta supaya masing-masing kita ikut serta mengambil bagian secara aktif. Yang ketiga, sinodalitas kita itu juga berbicara sangat serius tentang misi. Setiap orang dipanggil untuk menjadi misionaris. Nah, ketika kita tidak lagi memberi hati dan perhatian kepada dimensi misioner gereja, itu ada tanda bahwa kita sedang sakit, kita sedang mengalami masalah. Karena dimensi misioner gereja itu amat penting, amat luar biasa untuk pengembangan, untuk pendalaman, untuk penghayatan tentang apa itu iman Kristiani dan bagaimana cara hidup Kristiani. Sementara itu Bapak Uskup Monsinyur Dr. Dominikus Saku sebagai narasumber yang keempat mengacu pada reksa pastoral yang menyoroti masalah pendidikan, etos kerja, tradisi mistis magis, budaya komunalis dan konsumtif, kemiskinan dan bahaya-bahaya postmodernisme yang mengganggu kehidupan iman umat Keuskupan Atambua. Terhadap situasi ini, beliau menekankan pentingnya pemahaman teologis yang tepat dan konsistensi penghayatan iman yang kokoh akan terbentuknya wajah baru Keuskupan Atambua. Pada hari ini, Rabu 20 September 2023, saya Uskup Atambua Dominikus Saku membawakan materi tentang menyimak wajah Keuskupan Atambua pasca Musyawarah Pastoral 2018 silam. Saya coba untuk merefleksikan itu di dalam terang panggilan pelayanan pastoral di dalam gereja, dan saya menemukan sebenarnya di dalam kitab suci kita bisa belajar banyak hal untuk membaca wajah kita sendiri. Ada persoalan tentang wajah kita yang seringkali dinodai oleh banyak hal sehingga kita tidak gampang menampilkan wajah Allah di dalam pelayanan kita. Ada juga tantangan-tantangan datang dari dunia global yang menghalangi kita untuk memberikan pelayanan maksimal. Belajar dari aneka pengalaman pemaparan ilmiah dan riset para narasumber, arahan Bapak Uskup Atambua serta dinamika dan arus diskursus selama Musyawarah Pastoral ke-9, maka ditetapkan visi dan misi serta strategi pastoral tahun 2024-2028. Visi Keuskupan Atambua yang akan menjadi arah pastoral Keuskupan Atambua pada tahun 2024 sampai 2028 adalah umat Allah Keuskupan Atambua semakin cerdas dan sejahtera dalam semangat sinodalitas. Sementara misi Keuskupan Atambua ada 3. Yang pertama, meningkatkan pendidikan iman dan kecerdasan manusiawi dalam lingkup keluarga, sekolahan, dan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan cara pikir dan cara tindak ekonomis dalam pastoral pemberdayaan ekonomi umat. Dan yang ketiga, mengembangkan kerjasama dialogis dan inovatif di lingkup internal dan eksternal gereja. Nah, sahabat Wasis Sabda yang terkasih, demikianlah pokok-pokok pemikiran siarah hidup menggereja yang dihasilkan peserta Musyawarah Pastoral ke-9 sebagai persekutuan umat Allah yang sedang bersiarah, yang merupakan suatu harapan penuh optimis dalam melihat masa depan gereja melalui tata kelola berbagai sumber daya secara profesional. Profisiat untuk seluruh umat Keuskupan Atambua dengan
diadakannya musyawarah pastoral Keuskupan Atambua yang ke-9 dan juga Propisiat atas terselenggaranya pameran ekonomi kreatif tahun 2023. Tuhan memberkati dan Ave Maria.